Para studenters, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Spiritual Domain yang rilis pada tahun 2021 untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Kinli yang telah berhasil mengendalikan kekuatannya. Di sana Limu beserta Foley merasakan kekuatan Kinli yang saat ini menjadi meningkat setelah berlatih di sana. Sementara di aula suku Suantian, terlihat Ting Yu menghadap kepada ayahnya bernama Ketua Song yang merupakan ketua suku Suantian di sana. Yang saat ini sangat marah kepada Ting Yu dikarenakan sebelumnya Ting Yu telah gagal membunuh penyihir yang mereka anggap salah satu ancaman terbesar di sana. Yang bagi siapapun membunuh penyihir tersebut, maka reputasi orang itu akan meningkat di mata dunia. Sehingga sang ayah menganggap anaknya tersebut tidak berguna yang telah gagal dalam misinya itu. Dengan bersamaan Du Shao berada di makam sang ayah dan mengetahui jika ayahnya itu telah mati dibunuh oleh Kinli. Tak lama kemudian ketua tebing es pun datang ke sana dengan mengatakan kepada Du Shao tentang pembunuhan ayahnya tersebut, dan ia pun akan berusaha membantu Du Shao untuk membalaskan dendam kepada Kinli atas terbunuhnya sang ketua suku Du. Tidak hanya itu, Du Shao pun diperintahkan untuk mengikuti ujian di sekte senjata milik suku Suantian yang setahun sekali mengadakan seleksi murid baru, yang kemungkinan besar Du Shao akan menemui Kinli di sana. Singkatnya, di depan sekte senjata terlihat banyak sekali calon murid untuk mengikuti ujian masuk ke sekte tersebut. Kinli pun berada di sana dengan memakai topeng agar semua orang tidak mengenalinya yang saat ini merupakan seorang buronan. Bahkan Kinli pun melihat Yusin berada di sana, namun ia mengira jika itu bukanlah Yusin dikarenakan yang ia tahu kalau Yusin telah tewas setelah menolongnya di saat dulu. Dengan bersamaan Du Shao pun datang ke sana dengan terdengar dari orang-orang tentang ejekan kepadanya dikarenakan Du Shao merupakan seorang bangsawan yang telah gagal. Tak lama kemudian, gerbang dari sekte tersebut telah dibuka dengan mempersilakan para calon murid untuk masuk ke dalam. Dan sampailah mereka di suatu tempat ujian pertama dengan ditugaskan kepada mereka untuk melewati pilar batu hingga sampai ke sebuah puncak gunung. Dan jika berhasil, maka orang tersebut telah lolos dalam ujian pertama ini. Satu persatu dari mereka mencoba untuk melewati pilar tersebut, namun ternyata di dalam pilar itu pun terdapat sebuah jebakan yang membuat mereka harus berhati-hati dalam memilih pilar yang akan mereka lewati. Setelah itu ujian kedua pun akan dimulai. Ujian kedua ini ditugaskan kepada calon murid untuk membuat beberapa batu pijakan kaki dengan kekuatan mereka masing-masing agar mereka bisa melewati jurang yang berada di hadapan mereka saat ini. Dan terlihat Yusin langsung mencobanya hingga ia pun berhasil melewati jurang tersebut dengan mudahnya. Bahkan Du Shao pun berhasil menciptakan batu pijakan kaki yang membuatnya menyusul Yusin yang saat ini sudah berada di seberang sana. Tidak hanya itu, Kinli pun berhasil membuat batu pijakan kaki tersebut, namun ia malah pergi dari sana. Yang ternyata saat itu Kinli menemui Ling Yu dengan kekuatan teleportasinya yang ia dapatkan setelah berlatih di puncak es. Di sana ia mengatakan kepada Ling Yu jika saat ini ia sedang mengikuti ujian di sekte senjata. Dan setelah berhasil menjadi murid di sana, ia akan menemui Ling Yu kembali. Dan setelah itu Kinli pun kembali ke tempat ujian dengan menyeberangi jurang tersebut. Ia pun masuk ke dalam dan menjadi calon murid terakhir yang telah lolos ujian itu. Bahkan di sana terlihat Jing Xuan yang baru datang, yang ternyata dia menjadi panitia di sana. Setelah ujian selesai, seketika Du Shao pun dibawa oleh para murid baru ke suatu tempat yang ternyata ia saat ini sedang dijebak dikarenakan beberapa orang di sana tidak menyukainya, terutama murid lama. Dikarenakan di saat dulu ayah Du Shao memperlakukan mereka seperti seekor binatang dan mereka pun melampiaskannya kepada Du Shao, sehingga pertarungan pun terjadi di sana yang membuat Du Shao kewalahan dan tertangkap oleh mereka. Kinli yang datang akan membantu Du Shao. Tiba-tiba Lian beserta Jing Xuan tiba di sana dengan menghentikan perkelahian mereka tersebut. Sehingga di sana Lian memerintahkan pasukannya untuk menghukum mereka yang telah menyerang Du Shao.
Tak lama kemudian, Master Mohai datang ke sana. Yang saat itu ia telah mengetahui seseorang yang di balik topeng tersebut adalah Qinli. Dan ia pun akan merahasiakan identitas asli Qinli selama berada di sekte senjata. Dan di sana sang Master meminta mereka berdua untuk tidak melakukan keributan di sektenya. Setelah itu semua murid pun dikumpulkan di dalam aula dan mereka semua akan melakukan latihan di dunia spiritual agar menjadi lebih kuat. Sementara Dusau pun dibawa oleh sang Master bertemu dengan istrinya bernama Feng Rong. Dan saat itu Dusau akan dilatih oleh sang Master menjadi prajurit tombak darah yang nantinya bertugas untuk melindungi sekte senjata. Tak lama kemudian salah satu murid datang ke sana dengan mengatakan kalau Ting Yu ingin menemui sang Master. Lalu mereka berdua pun bertemu dan Qinli juga datang ke sana. Sesaat Ting Yu seperti mengenal seseorang di balik topeng tersebut. Namun sang Master memperkenalkan Qinli dengan nama samarannya. Yang ternyata maksud kedatangan Ting Yu di sana, ia ingin ikut pergi ke dunia spiritual bersama para murid lainnya. Singkatnya semua murid datang ke gerbang portal dunia spiritual. Tidak hanya mereka, ternyata beberapa sekte juga akan masuk ke dalam dunia spiritual tersebut. Yang pada akhirnya gerbang itu pun terbuka dan satu persatu dari mereka mulai masuk ke dalam. Di saat berada di dalam, Yusin mengatakan kepada mereka jika di dimensi ini terdapat hewan spiritual yang sangat berbahaya, sehingga mereka untuk selalu berhati-hati. Ternyata dimensi itu juga didatangi oleh seorang pria bernama Yuan Xiao yang merupakan anak pemimpin kota tebing es. Kedatangannya di sana ingin menangkap Qinli dan semuanya itu perintah dari ayahnya sendiri. Sementara Qinli dan yang lainnya yang sedang berjalan, tiba-tiba tanpa semua sadari jika mereka telah melewati sebuah portal yang seketika membawanya ke masa lalu. Qinli saat itu terbawa ke masa lalu di saat berperang melawan klan iblis dan diselamatkan oleh Ting Yu. Sedangkan Dusau dibawa ke masa lalunya dengan melihat rencana jahat dari ayahnya yang akan menjebak pasukan suku Ling. Setelah itu Qinli dan Ling Yu tiba-tiba berpindah tempat dan melihat orang-orang suku Ling yang diserang oleh klan iblis. Tak lama kemudian Ting Yu pun datang ke sana dengan berteriak tidak usah dekat dengan Qinli. Melihat Ling Yu yang diserang oleh Ting Yu, Qinli dengan cepat membantunya yang membuat Ting Yu seketika pingsan di sana. Sementara dari belakang tiba-tiba Dusau menyerang Qinli, namun serangan itu digagalkan oleh Ling Yu. Dan Qinli yang marah seketika mengeluarkan kekuatan petirnya yang membuat dimensi tersebut hancur dan mereka pun kembali. Kemudian Yusin mengatakan kalau mereka semua telah terkena halusinasi dan membuat mereka kembali ke masa lalu masing-masing. Dikarenakan takut terkena ilusi itu kembali, mereka semua dengan cepat mengambil obat yang berada di pohon tersebut. Setelah itu mereka tak sengaja bertemu dengan Yuan Xiao yang akan menangkap Qinli dan pertarungan pun terjadi di sana. Namun terlihat Gao Yu yang ternyata sedang menyamar menjadi prajurit dengan menggunakan topengnya. Ia pun langsung membunuh Yuan Xiao hingga tewas. Yang ternyata maksud Gao Yu membunuh Yuan Xiao dikarenakan ia ingin memfitnah Qinli sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Singkatnya mereka pun kembali ke aula sekte senjata. Namun di sana Qinli telah dituduh sebagai pelaku pembunuhan anak dari pemimpin kota tebing es. Di sana Ting Yu membela Qinli dengan memberikan kesaksian kalau pelaku pembunuhan tersebut bukanlah Qinli. Kemudian setelah itu Qinli dan Ling Yu menanyakan maksud dari Ting Yu yang sebelumnya ingin membunuh Ling Yu dan menyebut nama Qinli dengan sebutan Gong Muli. Di sana Ting Yu meminta maaf dengan mengatakan jika ia tak memiliki dendam sama sekali kepada Ling Yu. Lalu Qinli menanyakan siapa Gong Muli. Namun di sini Ting Yu tidak berani menjawab dengan memilih untuk diam dan pergi dari sana. Setelah itu Qinli bertanya kepada Ling Yu mengenai Gao Yu di balik topeng tersebut. Ling Yu mengatakan kalau saat ini Gao Yu telah dirasuki oleh jiwa iblis yang berada di cincin yang dipakainya. Dan ia juga tidak tahu kenapa Gao Yu melakukan semuanya ini. Di malam harinya, semua murid saat ini diajarkan oleh Jing Xuan untuk menggambar sebuah kunci spiritual, yang dimana kunci tersebut berguna untuk mengaktifkan beberapa pilar batu di sana, dan itu merupakan salah satu ujian untuk mereka. Bagi siapa yang bisa mengaktifkan salah satu pilar tersebut, berarti mereka lulus ujian.
Terlihat satu persatu dari mereka mulai mencoba membuat kunci untuk mengaktifkan pilar batu. Dan Qinli yang sedang berbicara dengan Yuxin, ia pun tak sengaja memegang salah satu pilar batu yang seketika tangannya mengeluarkan cahaya. Namun ia masih belum memperdulikan kejadian tersebut. Di tempat lain, terlihat Gao Yu yang berada di suatu tempat dengan seorang pria bernama Siju. Dan ia merupakan pemimpin kelompok kegelapan yang misinya untuk membangkitkan klan iblis. Yang ternyata saat ini Gao Yu telah bergabung di dalam kelompok tersebut. Sementara di sebuah tempat, terlihat ketua kota tebing es bersama para pemimpin sekte lainnya. Di sana ia sengaja mengumpulkan mereka untuk meminta pertolongan untuk menyerang dan membunuh sekte senjata. Dikarenakan sebelumnya, anaknya tersebut telah dibunuh oleh salah satu murid di sana, yaitu Qinli. Sedangkan saat ini, Du Shao sedang berada di kolam spiritual untuk berlatih menjadi pasukan tombak darah. Di sana ia pun harus menahan rasa sakitnya berada di kolam tersebut agar tubuhnya bisa menjadi lebih kuat dalam menahan serangan apapun nantinya. Di waktu bersamaan, Qinli tak sengaja bertemu dengan Gao Yu. Di sana Gao Yu mengakui kalau ia telah menjadi pengikut kelompok kegelapan dari klan iblis. Ia juga berkata kalau ia akan menyingkirkan Qinli agar bisa mendapatkan Ling Yu. Tentu saja semua perkataannya itu membuat Qinli menjadi sangat marah. Ia pun mengeluarkan petirnya dan langsung menyerang Gao Yu hingga terlempar. Gao Yu yang saat ini telah dirasuki kekuatan iblis berhasil menyerang Qinli, dan setelah itu ia pun menghilang pergi dari sana. Keesokan harinya, Qinli berusaha untuk mengaktifkan pilar batu dengan kekuatannya. Sesaat ia mengingat mimpinya yang menunjukkan beberapa gambar spiritual yang seketika ia sedikit bisa mengingat masa lalunya dan mengenal siapa dirinya sebenarnya. Yang pada akhirnya semua gambar spiritual itu berhasil ia ingat, yang membuatnya berhasil mengaktifkan pilar batu tersebut. Di dalam istana sekte senjata, terlihat seorang kakek tua yang merupakan pemimpin di sekte tersebut. Dan di sana ia pun kedatangan beberapa orang untuk menangkap Qinli yang dituduh telah membunuh Yuan Xiao, anak ketua kota tebing es. Namun ketua sekte senjata menepi semua tuduhan tersebut dikarenakan mereka menuduh tanpa adanya bukti yang kuat. Kemudian Yuxin seketika masuk ke dalam istana dengan melaporkan kepada ketua sekte senjata kalau Qinli berhasil mengaktifkan 10 pilar batu di luar. Mendengar hal tersebut mereka pun bergegas pergi keluar. Melihat hal itu ketua sekte senjata yang terkejut langsung mengatakan jika ketua sekte senjata terdahulu pun berhasil mengaktifkan 10 pilar batu, dan ia sangat tak menyangka jika Qinli bisa berhasil melakukan hal tersebut, yang dimana berarti Qinli ini memiliki bakat dan kekuatan yang sangat luar biasa. Di saat Qinli akan mengaktifkan pilar batu yang ke-11, sesaat pasukan dari ketua kota tebing es akan menangkap Qinli datang ke sana. Namun ketua sekte senjata memberikan perintah kepada pasukan tombak darah untuk menghentikan semua pasukan musuh dan melindungi Qinli. Saat itu ketua sekte senjata mengatakan apabila Qinli berhasil mengaktifkan 12 pilar batu di sana, maka ia akan menjadikannya sebagai pemimpin sekte senjata. Dikarenakan siapapun yang berhasil mengaktifkan ke-12 pilar tersebut, maka mereka layak menjadi pemimpin. Lalu ketua sekte senjata memberikan perintah untuk menyelidiki semua murid, dikarenakan bisa saja beberapa murid di sana merupakan mata-mata dari sekte lain yang akan menghancurkan sekte senjata. Di tempat lain, terlihat kelima sekte yang sudah beraliansi dipimpin langsung oleh ketua kota tebing es. Bahkan ia pun memperkerjakan Siju yang berasal dari kelompok kegelapan. Di sana Siju hanya berpura-pura bekerja sama dengan kelima sekte yang tanpa pemimpin kota tebing es sadari kalau anaknya tersebut telah dibunuh oleh Gao Yu atas perintah dari Siju. Sementara saat ini Qinli sedang berusaha mengaktifkan ke-12 pilar batu di sana. Namun sesaat ia masuk ke dalam dimensi pilar batu tersebut, ia pun melihat seorang kakek tua yang dirantai selama ribuan tahun di sana. Dan kakek itu pun menjadi senang karena merasa ada seseorang yang akan menyelamatkannya. Dan Qinli yang seketika sadar kembali, ia pun mengurungkan niatnya untuk mengaktifkan pilar batu yang ke-12 tersebut. Dengan bersamaan Qinli pun mendapatkan informasi dari sang Master Mohai jika saat ini sekte senjata telah diserang oleh kelompok kegelapan.
Singkatnya, Si Ju bersama pasukan kegelapan berhasil masuk ke dalam sekte senjata dan pertarungan pun terjadi. Qin Li yang berada di sana juga ikut membantu menghabisi semua pasukan kegelapan tersebut dengan kekuatan petirnya. Begitu juga dengan Du Shao dan Jing Xuan yang berusaha mati-matian mengalahkan pasukan kegelapan dan mereka pun diserang oleh Si Ju. Tak lama kemudian Ting Yu datang ke sana untuk membantu mereka, yang pada akhirnya Si Ju pun berhasil mereka bunuh. Di sana Ting Yu mengajak Jing Xuan untuk kembali, namun Jing Xuan sudah tidak ingin lagi menjadi dewi dan ia ingin hidup layaknya wanita biasa. Sehingga di sana Ting Yu menitipkan Jing Xuan kepada Du Shao untuk dijaga, dikarenakan bagaimanapun juga Jing Xuan masih seorang dewi. Singkatnya, Jing Xuan mengaku jujur kepada Du Shao atas identitasnya selama ini. Ia melakukan semuanya ini dikarenakan ia menyukainya dan ia ingin hidup bersama Du Shao. Mendengar hal itu, Du Shao pun berjanji akan menjaganya meskipun nyawanya menjadi taruhannya. Di tempat lain, terlihat Gao Yu mencari keberadaan Ling Yu saat ini. Di saat masuk ke sebuah rumah, ia pun melihat Ling Yu yang tergeletak di sana dan hendak menolongnya. Namun siapa sangka Ling Yu langsung menusuknya dengan sebuah pisau, yang ternyata ia telah merencanakan semuanya itu dari awal. Bahkan Qin Li pun datang ke sana dengan langsung menyerang Gao Yu menggunakan petirnya. Yang pada akhirnya Gao Yu pun dibawa ke sebuah tempat dan diikat di sana. Yang seketika Ting Yu pun melihat sebuah cincin klan iblis yang dipakai oleh Gao Yu selama ini, dan ia membutuhkan Gao Yu untuk diinterogasi mengenai cincin iblis tersebut dengan menanyakannya mengapa berada di tangan Gao Yu. Terlihat Ting Yu menemui Jing Xuan yang sudah bertarung melawan pasukan kegelapan. Di sana Ting Yu mengatakan kalau sekte senjata mengalami kondisi yang sangat buruk dan ia takut ayah dari mereka akan bertindak menangani kasus tersebut, yang dimana jika mereka sudah turun tangan maka sekte senjata tidak akan mungkin bisa diselamatkan. Maka dari itu Ting Yu meminta Jing Xuan untuk bekerja sama dengannya menyelesaikan masalah tersebut. Sementara saat ini Du Shao meminta kepada ketua tombak darah untuk mengizinkannya memimpin semua pasukannya tersebut dalam peperangan yang akan mereka hadapi. Setelah mendapatkan izin, terlihat Du Shao menemui semua pasukan kegelapan yang berada di luar sekte senjata. Di tempat lain, dengan melihat kematian Si Ju di sana, tentu saja hal tersebut semakin membuat para ketua dari kelima sekte sangatlah marah dan langsung membawa semua pasukan mereka mendatangi sekte senjata. Di lain sisi, Qin Li dan yang lainnya sedang membuat strategi dikarenakan sangat tidak mungkin sekte senjata bisa melawan kelima sekte tersebut. Maka dari itu Jing Xuan mengatakan kalau hanya ada satu cara untuk menyelamatkannya, yaitu dengan cara berdamai dengan mengandalkan Qin Li dan Du Shao untuk melakukan rencana tersebut. Namun di saat mereka berdua yang akan menemui ketua sekte senjata, seketika Qin Li dan Du Shao tiba-tiba berniat merubah rencananya dikarenakan mereka tak ingin berdamai dengan kelima sekte tersebut dan tak akan membiarkan sekte senjata menyerah begitu saja. Sementara di luar, para ketua sekte telah bersiap akan menyerang sekte senjata jika keinginan mereka tidak dipenuhi, yang dimana mereka ingin ketua sekte senjata menyerah dan memberikan Qin Li kepada mereka. Mendengar hal itu, terlihat ketua sekte senjata memutuskan untuk menangkap Qin Li dengan menyerahkannya kepada kelima sekte yang telah menunggu di luar. Semua itu ia lakukan demi keselamatan pasukan sekte senjata. Namun permintaan ketua sekte pun ditolak oleh Qin Li dan menyerang pasukan yang akan menangkapnya. Melihat Qin Li yang tidak setuju, pada akhirnya perwakilan sekte senjata mengutus sang Master Moai untuk berunding dengan kelima sekte tersebut. Oleh karena itu, kelima sekte itu pun menyetujui permintaan dari Master Moai dan masuk ke dalam. Namun siapa sangka mereka tiba-tiba bertemu dengan Qin Li yang telah menunggunya di sana. Dengan bantuan seorang kakek tua, Qin Li pun berhasil menangkap mereka semua dengan mengikatnya di ke-12 pilar batu di sana. Singkatnya, ketua sekte senjata yang mengetahui rencana Qin Li menjadi sangat marah dikarenakan ia menganggap Qin Li telah memberontak.
Di saat itu ketua tombak darah bertanya mengenai asal-usul dari kakek tua yang berada di sana. Lalu kakek tua tersebut mengatakan kalau ia merupakan leluhur dari mereka yang telah disegel selama ribuan tahun di dalam ke-12 pilar batu di sana. Namun belum bisa dipastikan siapa orang yang telah menyegelnya. Dikarenakan atas bantuan Qinli, ia pun berhasil lepas dari segel tersebut dan berjanji akan menjaga Qinli dari semua orang yang ingin menyakitinya. Kemudian di malam harinya, Qinli kembali bertemu dengan kelima ketua sekte di sana dan ia meminta kepada mereka semua untuk memerintahkan pasukannya mundur dari sekte senjata. Namun salah satu dari mereka menolak permintaan dari Qinli, yang tentu saja hal tersebut membuat Qinli merasa marah dengan meminta Du Shao untuk memotong jari mereka satu persatu. Sesaat Qinli tiba-tiba membebaskan beberapa ketua sekte di sana, yang ternyata alasan Qinli membebaskan mereka berdua dikarenakan salah satu dari mereka merupakan ayah dari mendiang Yun Xiao dan satunya lagi adalah guru dari Ling Yu. Sementara saat ini terlihat Ting Yu dan Ching Xuan membahas tentang rencana mereka yang gagal, yang saat itu Ting Yu takut suku Xuan Tian dan suku Baji akan turun tangan dalam masalah ini, yang apabila kedua ayah mereka bertindak, maka sekte senjata akan mudah untuk dikalahkan. Dan benar saja utusan dari suku Xuan Tian dan utusan dari suku Baji telah tiba di sana, yang saat itu mereka mengancam akan membunuh semua orang yang berada di sekte senjata jika tidak mengembalikan para ketua sekte yang masih berada di dalam. Mengetahui Ting Yu yang merupakan anak dari ketua suku Xuan Tian, Qinli berniat akan menjadikannya sebagai seorang sandera, dan ini hanyalah sebuah rencana mereka agar sekte senjata tidak dimusnahkan. Terlihat di saat Qinli dan Du Shao telah pergi, Jing Xuan langsung membuka borgol tersebut dan semuanya itu ia lakukan demi menyelamatkan Ting Yu. Dikarenakan ada misi lain yang harus mereka lakukan dan Qinli tidak boleh mengetahui hal tersebut. Sesampainya di istana sekte senjata, Qinli mengatakan kalau ia tak akan menyerah begitu saja dan akan tetap melawan mereka dikarenakan ia merasa dirinya tidak bersalah. Dan saat itu Qinli mengatakan kalau ketua sekte senjata merupakan seorang pengecut yang tidak berani mengambil keputusan. Mendengar hal tersebut, ketua sekte senjata merasa sangat marah dengan meminta pasukannya untuk menangkap Qinli. Namun siapa sangka tak ada satupun dari mereka yang mendengarkan perintah darinya. Dan tak lama kemudian, terlihat Jing Xuan menemui mereka. Di sana Jing Xuan mengatakan kalau saat ini kondisi sekte senjata mengalami kondisi yang buruk. Maka dari itu ia meminta ketua sekte senjata untuk mundur dari jabatannya dan Qinli yang akan menggantikan posisi itu. Sesaat penasehat ketua sekte senjata ini merasa setuju dengan permintaan darinya, dikarenakan ia berniat akan menjadikan Qinli sebagai kambing hitam di sana. Singkatnya, ketua sekte senjata pada akhirnya menyerahkan tatanya kepada Qinli sesuai rencana yang telah disepakati sebelumnya. Tentu saja hal tersebut membuat semua orang di sana merasa bersemangat dengan mendukungnya sebagai sang ketua. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners.